warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita masih tetap belajar tema 2 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Nah, di pembelajaran yang pertama ini kalian nanti akan belajar muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang cara membuat kalimat tanya. Nah, Pak Guru pengen tanya, kalian sudah pernah membuat kalimat tanya di kelas 1? Sudah? Oke. Baik, di kelas 2 ini kita akan coba mengulas lagi cara membuat kalimat tanya. Nah, sebelum membuat kalimat tanya, kita harus paham apa kalimat tanya itu, dan kalimat tanya itu bagaimana cara menyusunnya. Tentunya yang pertama, satu, kita harus tahu tentang kata tanya. Nah, kata tanya itu ada bermacam-macam. Tolong kalian perhatikan ke layar Pak Guru ya. Yang pertama, kata tanya yang pertama adalah apa. Nah, apa ini digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contohnya, apa yang kamu pelajari hari ini, ya? Atau apa kabar hari ini? Bisa. Nah, kemudian kata tanya yang kedua adalah di mana. Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat, ya. Contohnya, di mana Dinda sekolah atau di mana Dinda bermain. Nah, anak-anakku, Pak Guru ingatkan kembali bahwa selain kalimat tanya itu menggunakan kata tanya, ketika penulisan kamu harus perhatikan tanda tanya, ya. Di belakang kalimat tanya itu harus diikuti atau ditutup dengan tanda tanya. Nah, ya, kata tanya yang berikutnya adalah kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu, ya. Contohnya, kapan kita ulangan bahasa Indonesia? Kapan? Terus ada juga kapan kapan kamu main ke rumah saya? Bisa, ya. Kemudian kata tanya yang keempat yaitu siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku. Contohnya, siapa gurumu? Ya, siapa nama temanmu itu? Nah, itu adalah kata tanya yang menggunakan kata siapa. Berikutnya adalah kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa Rama tidak masuk sekolah? Nah, alasan atau sebab, ya. Kemudian kata tanya yang selanjutnya adalah bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses. Contohnya, ya, bagaimana cara bermain lompat tali? Satu. Yang kedua, contoh mungkin bagaimana keadaan hari ini, atau bagaimana keadaan nenek di kampung. Tuh, bisa, ya. Tapi ingat, ya, di belakangnya harus diikuti dengan tanda tanya. Kata tanya yang berikutnya adalah berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya, berapa buku yang kamu miliki? Ya, atau harga bisa. Berapa harga makanan ini, Bu? Itu adalah kalimat tanya yang menggunakan kata tanya berapa. Sekali lagi bahwa cara membuat kalimat tanya adalah satu, diawali dengan kata tanya.
Dan dalam bentuk penulisan di akhir kalimat tanya harus diikuti atau diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian kata tanya itu satu adalah tadi apa, kemudian bagaimana, kemudian siapa, kemudian berapa, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi di buku pena atau di buku tema, ya, Pak Guru. Baik anak-anak, kalau tadi kalian di awal sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Dikin, masih tentang kalimat tanya ya kalau sekarang ya. Jadi ingat baik-baik bagaimana cara membuat kalimat tanya. Ingat diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah sekarang guru akan melanjutkan pemuatan matematika seperti biasa. Kalau kemarin di subtema 1 dan 2 kita sudah belajar perkalian, maka di subtema 3 dan 4 ini nanti, di subtema 3 dan 4 nanti kita akan belajar mengenai pembagian. Nah sebenarnya kalau kalian sudah hafal perkalian, akan mudah untuk kalian mengerjakan pembagian. Karena pada dasarnya pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah siapa yang masih ingat apa itu perkalian? Betul, perkalian adalah bentuk penjumlahan berulang. Nah kalau pembagian kebalikannya nak. Kalau perkalian jumlah berarti kalau pembagian dia dikurang. Jadi pembagian itu adalah bentuk pengurangan berulang ya. Nah, ingat baik-baik. Pembagian adalah bentuk pengurangan berulang. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contoh. Nah, kebetulan sekali nih, Bu Guru punya 4 buah spidol, ya. Ada 4 buah spidol, ya. Spidol ini akan Bu Guru berikan kepada Pak Sodikin dan Bu Miftah. Nah, berarti ada berapa orang? Ada 2 orang kan? Sama banyak. Nah, karena sama banyak berarti masing-masing harus mendapatkan jumlah yang sama. Betul. Nah, karena Bu Mar punya 2 teman, jadi 4. Pak Sodikin 2, Bu Miftah 2 ya. Jadi sama banyak. Nah, itu artinya misalkan 4 dibagi 2 sama dengan, kita lihat bentuk pengurangan berulangnya. Angka yang di depan kita kurangkan dengan angka yang di belakang. Berarti 4 dikurang 2 sampai dia habis. Nah, gimana caranya kita bikin jembatan di bawah? 4 dikurang 2 berapa? 2. Oh, berarti masih ada sisa 2 kan kita kurang lagi 2. Nah, 2 dikurang 2 berapa? 0. Udah 0 Bu Guru. Nah, jadi 4 dibagi 2 sama dengan ada berapa 2-nya? 1, 2. Nah, sama dengan 2. Seperti itu. Ya, anak. Kita ulang lagi ya dengan bilangan yang lain yang lebih besar daripada ini. Misalkan Bu Guru punya 12 kelereng. Nah, Bu Guru akan berikan kelereng tersebut, Bu Guru akan bagikan kelereng tersebut kepada 3 orang anak sama banyak. Kemudian dibagi 3. Karena 3 orang kan yang akan kita berikan. Nah, bagaimana bentuk pengurangannya? Ingat, angka yang di depan kita kurangkan dengan angka yang di belakang sampai habis. Berarti 12 dikurang 3 berapa? Kamu tulis supaya nggak lupa. 9 kan? Nah, berarti masih ada sisa 9. Kita kurangi lagi 3. 9 dikurang 3 masih ada sisa 6. Kita kurangkan lagi 3. Masih ada sisa 3. Kita kurangkan lagi dengan 3. Habis, Bu, sudah 0. Sudah 0, sudah habis, berarti sudah selesai. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan, kita hitung ada berapa banyak angka 3-nya. Lihat, kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham belum tentang pengurangan berulangnya? Ya.
Jadi kalian hitung mundur kalau pengurangan berulang ya nak ya. Tapi kalau kalian sudah hafal perkalian, akan memudahkan kalian baik-baik. Guru menjelaskan. Kita mempunyai sebuah tabel. Oke. Ya. Tabel. Misalkan di sini ada coba kalian perhatikan baik-baik tabel pembagian ini ya. Jadi dalam tabel pembagian ini seperti sama dengan perkalian kemarin, ini adalah hasilnya. Hasil. Nah, ya. Jadi kalau membaca tabel perkalian dan pembagian itu berbeda nah, ya. Kalau kemarin di tabel perkalian kalian tinggal mencari bilangan berapa yang hasilnya ada di atas, misalkan 12, hasilnya berarti berapa dikali berapa seperti itu. Tapi kalau tabel pembagian tidak seperti itu nah, ya. Perhatikan baik-baik. Ini ada kotak yang kosong di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, perhatikan, untuk kotak yang kosong di sebelah kanan, cara mencarinya adalah bilangan. Guru tulis ya, bilangan di sebelah kiri dibagi dengan bilangan yang di atas. Perhatikan, bilangan di sebelah kirinya angka berapa? Nih, bilangan di sebelah kiri, ini angka 6. Berarti bilangan angka 6 dibagi dengan bilangan yang di atas, dibagi 2. Baru kita ketemu untuk mengisi kotak yang sebelah kanan. Berarti 6 dibagi 2. Caranya gimana? Boleh pakai pengurangan berulang. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Oh, masih ada sisa, dikurang 2 lagi 2. Masih ada sisa, dikurang 2 lagi 0. Sudah ada 0. Ada berapa duanya? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 3. Sama nih, yang kolom yang nomor 10 ini. Berarti 10 dibagi 2. Pakai pengurangan berulang. 10 dikurang 2, 8. Masih ada sisa 8, berarti harus kita kurangkan lagi 2. 6, masih ada sisanya, kita kurangkan 2. 4, masih ada sisanya. 2, masih ada sisanya. Sudah 0, berarti sudah habis. Nah, kalau sudah habis kita tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka 2, berarti jawabannya adalah 5. Nah, itu kalau yang kosongnya ada di sebelah kanan. Ingat ya, sebelah kanan nih. Ini kanan. Nah, sekarang kalau yang kosongnya di sebelah kiri. Caranya tidak sama nah, dengan seperti ini. Kalau yang kosongnya di sebelah kiri, nah, bilangan yang sebelah kita tulis bilangan di kanan dikali bilangan di atas. Nah, jadi kalau misalnya yang kosongnya sebelah kiri, bilangan yang ada di sebelah kanan, nah, dikalikan dengan bilangan yang di atas. Yang di sebelah kanan ini angka berapa? Angka 4, tulis 4 dikali yang di atas 2. Sudah hafal kan? Nah, kalau ini pakai penjumlahan berulang. Berarti 2-nya ada 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Berarti ini jawabannya 8. Begitu juga ini yang 7. 7 dikali 2. Berarti 2-nya ada 7. Ingat, angka yang di belakang dijumlahkan sebanyak angka yang di depan. 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan berapa? 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6.
8, 10, 12, 14. Ini berarti jawabannya 14. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi ingat baik-baik. Berbeda ketika kalian mengerjakan tabel perkalian. Pada tabel pembagian, sisi kanan dan sisi kiri cara mengerjakannya beda. Ingat, kalau yang kosong sebelah kanan, bilangan sebelah kiri dibagi dengan bilangan yang di atas. Sedangkan jika yang kosong sebelah kiri, bilangan di sebelah kanan dikali dengan bilangan yang di atas. Oke? Kalian coba putar ulang video ini berkali-kali supaya kalian bisa paham. Karena dalam belajar matematika, kita tidak bisa hanya dalam sekali melihat atau membaca. Matematika itu harus sering mengulang, melatih, dan menghafal. Oke? Nah, setelah ini kalian akan dilanjutkan dengan muatan SPDP dengan Halo, bertemu lagi dengan Bu Gita. Sekarang kita belajar muatan SPDP. Setelah tadi kamu belajar muatan bahasa Indonesia dengan bahasa dikit tentang cara membuat kalimat tanya. Ya, untuk SPDP kita masih belajar ya mengulang yang dulu ya, yaitu tentang menggambar imajinatif. Nah, masih ingat kan apa itu menggambar imajinatif? Jadi dari kata imajinasi artinya apa? Hayalan. Jadi menggambar imajinatif artinya menggambar yang berdasarkan hayalan atau imajinasi kita. Nah, sekarang kita akan belajar alat gambar apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif ya. Nih kita lihat di papan tulis ya. Sudah buku tulis. Yang pertama kita butuhkan adalah buku gambar. Buku gambar digunakan sebagai apa nak? Yaitu sebagai media gambar atau tempat untuk menggambar objek yang akan kita buat. Jadi buku tulis tempat tempat menggambar objek yang kita buat. Biasanya disebut dengan media gambar. Nah, ini contoh buku gambar ya. Ini yang ukurannya A3 ya. Yang lebih kecil lagi A4, yang lebih besar lagi A2 dan ada juga A1 ya. Ini sedang untuk kelas 2. Kemudian yang kedua yaitu pensil. Untuk apa gunanya pensil? Masih ingat nggak? Pensil digunakan untuk membuat pola gambar atau sketsa. Kenapa buatnya pakai pensil? Karena pensil kan tipis. Jadi tipis sifatnya dari kalau pola itu tidak terlalu tebal, nanti tidak kotor saat diwarnai ya. Kemudian yang ketiga yaitu alat mewarnai. Ingat, alat mewarnai ya. Alat mewarnai itu alat-alat yang digunakan untuk mewarnai gambar. Ya, bisa apa saja? Bisa pensil warna, bisa krayon, bisa spidol, bisa cat air, dan lain sebagainya. Jadi untuk kelas bawah, kelas 2 itu pakainya yang ya mudah saja, yaitu pensil warna, krayon, spidol, cat air bisa. Kemudian nanti setelah lebih besar lagi kamu bisa pakai cat akrilik, bisa pakai cat poster dan lain sebagainya yang lebih bagus lagi. Jadi ingat ya, alat mewarnai. Kemudian gunakan penggaris juga di saat menggambar. Nih, ini alat mewarnai, Bu contohkan ya ini. Ini adalah cat air. Ya. Nanti diecerkan menggunakan sedikit air yang kita di atas palet dulu ya. Kemudian ini adalah pensil warna. Kemudian ini adalah krayon. Nah, krayon ada yang isinya sedikit, ada yang isinya banyak ya.
ini isinya 48, ini adalah 18. Jadi kalau menggunakan krayon yang besar, nanti kamu akan bisa menghasilkan warna yang lebih bagus karena banyak gradasi warnanya. Kalau ini terbatas sekali. Ya. Ini contoh alat untuk mewarnai. Kemudian tadi yang keempat adalah penggaris. Nah, ini penggarisnya. Sebetulnya kalau membuat objek itu lebih bagus yang natural atau menggunakan tangan kita, barisan tangan kita secara alami saja. Jadi penggaris itu dalam menggambar digunakan untuk membuat garis tepi. Ya, misalnya ini kertas gambar. Ya. Sebelum menggambar kita buat garis tepi dulu. Biasanya antara 1 cm atau 1,5 cm. Nah, semuanya ini kita ukur. Ya, kemudian kita garis. Atau bisa juga penggaris itu digunakan untuk membuat pola yang bentuknya lurus, ya. Misalnya gedung bertingkat atau misalnya rumah. Tapi kalau gunung jangan, nanti seperti tumpeng jadinya jelek. Jadi natural saja pakai tangan. Nah, ini penggaris digunakan untuk membuat garis tepi dan juga membuat pola garis lurus, ya. Kemudian yang kelima yaitu karet penghapus, ya. Karet penghapus, nah ini karet penghapus digunakan untuk membuat sketsa. Bukan saat mewarnai ya, saat membuat sketsa, misalnya ada kesalahan, kamu buat sketsa dengan pensil bisa dihapus. Tapi kalau sudah mewarnai tidak bisa dihapus, ya. Kalau menggunakan krayon salah, kamu timpa dengan warna yang buat gradasi saja nanti bagus. Tapi kalau dihapus tidak bisa lagi ya. Nah, inilah ya buku gambar, pensil, alat mewarnai, penggaris dan karet penghapus merupakan alat ya. Merupakan alat gambar, ya. Alat mewarnai termasuk dalam alat gambar, jangan salah lagi kalau latihan. Jadi alat mewarnai termasuk dalam alat gambar. Jadi alat gambar ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke? Selamat belajar. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita juga akan belajar cara menggambar imajinatif. Ya, nanti akan gugur petunjuk lebih dulu, petunjuknya. Karena alhamdulillah sudah belajar SBDP dengan Bu Miftah. Tadi belajar dengan Pak Solikin, kemudian belajar pembagian dengan Bu Mar ya. Jadi kita selesai hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan telat-telat, istirahat yang cukup, jaga kesehatan. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.